أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka yang pakai kitab ataupun yang pakai PDF-nya. Pasal yang ke-20 di dalam bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ujar al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua dengan adanya beliau ini dan juga dengan ilmunya beliau ini, kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat kelak. Faslun, satu pasal. Nah, di PDF di judulnya oleh yang mentahqiq PDF-nya itu fi ikhtiyari afdali awqati syekh wa fi sabri 'alal muallim. PDF halaman 67. Nah, yang pakai PDF yang dulu dibagikan di WA. Fasal beliau juduli pada pembicaraan tentang memilih seafdol-afdolnya waktu syekh dan di dalam membicarakan tentang sabar menghadapi pengajar kita atau guru kita. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala syaikhi fi hali syughli qalbi syaikhi wa malalihi wastimfarihi, atau yang di PDF ada beda cetakannya dikit, wastifazihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwi dhalika mimma yashuqqu alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyati wa an yaghtanima awqata nasyatihi awqata nasyati syekh maksudnya. Dan di antara hal yang ditekankan selayaknya udah menjadi perhatian penuntut ilmu adalah hendaknya jangan dia membaca atau menuntut ilmu maksudnya kepada syekhnya itu tadi di dalam keadaan hati syekhnya itu lagi sibuk atau lagi muyak. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kebanyakan yang menghafal udah, mungkin contohnya belajar beliau kena lagi dulu atau cukup ya beliau dulu ya cukup, jangan kita memaksakan ulun dikit aja, ulun 2 halaman aja, ulun 1 halaman aja segala macam. Kalau memang beliau lagi mungkin uyuh segala macam kan enggan. Kemudian lagi gham itu apa bedanya dengan ham? Ham itu 2 keadaan yang menyatakan melambangkan hati ini sedih, hati ini lagi kada tenang, tapi ada perbedaan. Sedihnya kada tenangnya itu penyebabnya kenapa? Kalau gham itu insyaallah lah mudah-mudahan kada terbalik lah. Kalau gham itu sedihnya itu memikirkan ke depannya kayak apa. Nah, itu gham. Nah, contohnya mbah kuliah nih apa jua kena gawian, mbah kuliah nih kawin kayaknya kayak apa. Nah, mbah kawin mungkin berdiam di mana. Nah, itu gham namanya ke depannya. Kalau ham sedih, kada tenang hati, tapi penyebabnya itu di waktu yang telah lewat gitulah. Kenapa dahulu kayak ini, kenapa waktu kekanakan kayak ini, sanawiyah tetap kayak ini, aliyah kayak ini, kuliah udah berapa tahun. Nah, itu maksudnya ham ya. Gham itu penyebabnya yang menceritakan yang akan datang, sedih hatinya. Kalau ham membayangkan yang telah lewat, sedih hatinya, itu ham. Wa farahihi, lagi terlalu himung syekhnya. Nah, jangan juga ya kan. Jadi bahkan hakim pun dituntut untuk kada ma'adili atau menetapkan suatu hukuman bila lagi terlalu sedih atau terlalu bahagia. Nah, itu kenapa? Kalau hakim itu berbahayanya mun lagi misalnya terlalu sedih ya kan, kehilangan kendaraan, kehilangan mobil misalnya, jadi hakim ya kan, lalu anak bu mamai aja
Orang mencuntan apa aja, kita mencuntan intalu ya 3 biji hukumannya 10 tahun. Nah, itu kenapa? Inya menghakimi, mengadili, mbah kehilangan mobil atau terlalu bahagia, ya, hanyar kawin misalnya jadi hakim, inya membunuh yang dihukum misalnya, contohnya nih, ternyata kada dihukum lalu saking bahagianya dimaafkan aja ya, inya lagi kehimungan. Nah, itu ya kan. Jadi menuntut ilmu pun, syekh kita pun hendaknya kita kadang menuntut ilmu dengan beliau dalam dua keadaan itu tadi. Baik beliau sedih ya kan, atau terlalu lagi bahagianya mungkin gitulah, wajar aja ya kan. Misalnya kita dapat hal yang baik, apalagi itu adalah hal-hal yang langka, wajar aja kan. Kalau mungkin kayak kami izin dulu tomat misalnya, kayak Ustaz Rahmat semalam hanyar kawin, maulah sudah hanyar kawin malam jadi suruh datang langsung gitu contohnya ya kan, contohnya itu. Jadi wajar aja kalau kita beberapa waktu mungkin beliau izin yuk semalam lagi himung-himungnya, ini dalilnya ya kan, waju'ihi, harus beliau bunyi misalnya keroncongan dah, anak makan dulu ya, kenagin pulang ya subuh ya, atau malam pulang ya, anak makan dulu, belum makan ya ulun dikit aja ya contohnya pulang, jangan ya kan. Wa atoshihi, beliau hendak minum, kalau ini tenyaman mungkin ya kan, atos ini tenyaman ada aja banyu nih nyaman ya, mun makan tangalih mungkin ya. Kalau nya atos ini mungkin kawaja dijulungi minum, kalau nya beliau mau lanjut, bilanya beliau kena ya kena ya. Kemudian juga beliau mengantuk. Nah, bilanya mengantuk ya. Ini ada beberapa pilihan juga sebenarnya kalau ngantuk nih kan, apalagi kalau ada aja bendanya ya kan. Dahulu kami dididik untuk ya bukan menyuruh atau menganjurkan, kami ini ada bapak juga, cuma kalau waktu di pondok dahulu kami dididik untuk kalau ada guru mengajar itu, ajar beliau andak itu pang banyu hubuting ya gitu. Nah, ada juga dahulu lah manaumi bilanya beliaunya pinangantuk, ada tok nang mau akan kopi lah, bukan menyuruh kada ya kan lah, meminta kopi kada gini kada perlu gitu. Cuma itu yang kami lihat dahulu nah gitu. Nah, wa qalaqihi ya, lagi keadaan beliau kada tenang, ada yang dipikirkan segala macam, dan hal-hal lainnya yang menyulitkan beliau atau menghalangi beliau dari full hati itu datang atau memperhatikan kepada apa yang diajarkan, menjagakan hafalan atau hal-hal lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya. Wa ayyagtanima awqatan nasyatihi, dan hendaklah manfaatkan baik-baik, igtanim, manfaatkan betul-betul dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu yang mana beliau full perhatian untuk menjagakan kita ya. Kalau beliau mengantuk berhimat hendak maju, bahnya mata beliau kadang mengantuk, kada ada majunya ya kan, terbalik namanya. Kita yang memperhatikan kapan waktunya itu tadi ya. Kita yang melihat, kita yang memperhatikan, kita yang memantau lah gitu ya. Apalagi niatnya memang membidik waktu mengantuk ya, mana tinggi nilai ya kada terjagakan lagi ya, kada ada bulatan salahnya nih waktu mengantuk-ngantuk kada terjagakan lagi ya, contoh aja itu. Wa ayyutanima awqata nasyatihi. Kalau di PDF nih ada catatannya, tadi mencek juga di beberapa waktu yang lalu. Nasyati syekh, tupang wajannya lah kitab-kitab itu beda dengan ayat. Kalau kitab ini kadang dari maktutot itu tiap penerbit itu beda, maulah kata-katanya, memahaminya, atau mungkin salah ketik dikit tapi maknanya kada jauh beda ya kan. Tapi kalau ayat kita kada temukan itu tadi, dan kita tidak akan temukan karena Allah yang memang telah janji untuk menjaganya, bukan cuma maknanya tapi hay'ah atau bentuk pola katanya itu juga dijaga. Wa dengan fa pun kada ada yang berubah ya, karena Allah yang janji untuk menjaganya. Nah itu tadi, wa ayyaltanima awqata nasyatihi, kita yang memanfaatkan waktu-waktu beliau kawa dan waktu-waktu beliau dalam keadaan tenang ya kan. Jadi di sini juga sebagai penuntut ilmu hendaknya kita nih mau umpat ya kan, waktunya itu bukan kita yang menentukan waktu, kita yang memantau, kita yang menjaga jangan kehilangan waktunya beliau ya kan. Bukan hendaknya ya kan, bukan hendaknya, jangan kebalikannya.
Nah, beliau menakoni apabila kawannya kita apa segala macam, ya kan, hendaknya gitu kan. Tapi kalau memang kada kawa lalu kitanya kada kawa juga kan gitu, mungkin karena udah banyak kesibukan segala macam. Ayo kada apa-apa ibu sepakat atur jadwal ya kan. Tapi kalau kita banyak waktu luang, hendaknya jangan kita yang maajuakan ya, tapi kita menerima aja ujar beliau apabila kawanya, selama kita waktu banyak ya kan. Mumpung waktu banyak lagi misalnya, karena ada tau waktunya suatu ketika kita ini udah berbanyak tanggung jawab apa gawian segala macam ya kan, kada kawa lagi kayak ini, tapi mumpung kawa coba amalkan itu tadi ya. Apa tadi? Kita hanya mengambil waktu beliau kawa, bukan kita yang mengajukan, bukan kita yang meminta menentukan jamnya gitulah, selama kita kawa. Wa min adabihi ay yahtamila jafwata syekh wa su'a khuluqihi wa la yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruha al-fasad ta'wilatin sahihatan fama ya'jizu an dzalika illa qalilut tawfiqi aw adimuhu wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tidari ila syekh wa azhara anna dzamba lahu wal 'ataba 'alaih fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. Kalau di PDF kebalikannya, fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya wa anqa liqalbi syekh. Kalau di PDF wa anqa liqalbi syaikhihi lahu, tapi kada jauh beda maknanya. Dan di antara adab penuntut ilmu itu tadi adalah hendaknya dia tabah menahani, memikul jafwata syekh. Kalau syekhnya ini kada lemah lembut, jafwah itu ya gitu tuh kayak apa, penyarikan, pemamaian. Kadang ada yang kayak itu ya kan. Ustaz Asbiani pernah cerita, beliau entah waktu di Makkah atau Madinah, nah kada ingat lah. Kan beliau berapa tahun di Makkah, berapa tahun di Madinah, beliau pernah cerita ada beliau mengaji pernah menemui syekhnya itu main tinjak ya beliau. Pokoknya bilang kada hafal tinjak, tujungkang, tepulanting. Kita adalah gitu kayak ini. Nah, di tempat ini adalah kada. Tapi andai tetamu yang kayak itu pun juga ya kan nih wa ayyahtamila, nah hendaklah dia tabah manahani pikul itu tadi ya kan, insyaallah jadi tokenanya dengan kita menahani sakitnya menuntut ilmu itu tadi, karena ada waktunya kita menikmatinya itu tadi. Dan juga jeleknya dalam pandangan kita jeleknya kelakuan beliau. Boleh jadi selama itu kada mesti hal yang memang ada dalil yang telak mengharamkannya, boleh jadi di dalamnya itu ada hikmahnya ya. Dan kita mungkin wah ini belum tahu, tapi kayaknya mungkin kita tahu ya, mungkin kita tahu kayaknya. Contohnya apa yang nyata-nyata ada di dalam ayat, dalam cerita Nabi Adam, apakah kita menyalahkan beliau, kita mencela beliau karena Nabi Adam lalu kita wah ini ada di dunia perlu beribadah dulu. Coba aja Nabi Adam dahulu kada memakan buah khuldi itu tadi, kita dalam surga ya kada dikeluarkan oleh Allah. Menyalahkan itu tadi, lawan Nabi yang menyalahkan ya kan, apalagi lawan ulama aja gitu. Nah, pahami lebih jauh cerita tentang itu tadi. Bahkan ikhwatu Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf pun itu ada yang mengatakan itu sebenarnya Nabi hendak membunuh lah. Nah, itu ada ceritanya juga di balik itu tadi. Nah, ada cerita di balik itu tadi. Hendaknya kita jangan menyalahkan, kita aja kadang yang belum tahu, ya kan? Kita aja yang belum tahu. Nah, jadi yang belum pernah tahu itu tadilah bahwa kakak-kakak Nabi Yusuf itu ada ulama yang mengatakan, memutuskan bahwa itu juga Nabi. Kayak apa mau hubungannya? Maka Nabi maksum, kada pernah melakukan maksiat. Kenapa jadi ini ceritanya hendak membunuh? Itu jadi kajian juga, karena kepanjangan kalau kita membicarakan itu tadi ya kan, kada tuntung 3 halaman. Dan janganlah itu tadi jafwatu syekh, penyarikannya syekh kada lemah lembut, atau di mata kita ada akhlak beliau yang kada baik, janganlah itu menghalangi kita untuk selalu mulazamah atau mulazamah ini mengumpati, membersamai beliau, menuntut ilmu kepada beliau untuk mulazamah ini tadi, dan juga untuk meyakini lengkapnya
pengetahuan dan kebaikan beliau, ya kan? Ingat apa tadi kaidahnya? Karena itu mungkin kita aja yang belum paham, ya kan? Membunuhlah tadi kakak-kakak Nabi Yusuf tuh membunuhlah akhirnya. Kada kalau, nah itu tadi. Atau ini ada cerita, nah sambung dikit dulu. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruhul fasad ta'wilatin sahihatan. Hendaklah dia mentakwilkan atau mencoba takwil ini mengembalikan, mengubah pemahamannya kepada hal-hal yang baik. Itu tadilah untuk perkataan ataupun perbuatan syekhnya itu tadi yang nampaknya itu kada baik. Ini yang kada nyata, belum lagi dilakukan, kita pikir pacangan kayak itu, padahal kada. Contohnya apa? Contoh ini pernah cerita, beliau pernah lawan kawan-kawan beliau ke, kalian pernah dengan nama tempat lah, kita kada melucu lah, cuman ini untuk ilmu aja. Contoh takwilat sahihah itu kayak apa? Pembatuan, pernah dengar lah nama tempat itu? Apa itu? Tempat apa? Tempat binian berjual, nah gitulah. Padangnya zina, ya gitulah. Beliau pernah cerita, beliau ke dalam situ lawan kawan-kawan, apa kita menilai apa kita, ya kayak apa takwilatnya ini. Munnya kita kada kawa mentakwilakan, ya kan, apalagi syaitan udah maanukan macam-macam ke telinga kita, ke hati kita, lebih baik takuni, ya kan. Kalau kita misalnya tapi imbe kebetulan lewat melihat beliau bebelok, nah gitu, nah munnya kada kawa mentakwilkan takuni sekali lebih baik daripada kita menebak atau menuduh yang macam-macam. Soalnya apa? Memang dari Kemenak, kalau kada salah ya itulah Kemenak, Kementerian Agama yang mengadakan kegiatan dakwah di pembatuan itu tadi, menceramahi. Nah, itu ya. Ada lagi dahulu juga kami di pondok, ada pernah Ustaz Tuha, beliau ini bilanya sembahyang itu mengangkat tangan kayak ini. Pernah diceritakan mungkin sebelumnya, ya. Ada kawan yang kada tahan, ya kan, mana wilakan bingung juga kenapa, ya kan, padahal pikir kita kayak apa, ada yang di telinga, ada yang hadzu mangkibai dengan bahu. Ini kada ada yang kayak ini. Ya, dipikir mungkin kalau melihat betakun kada juga, timbul menuduh macam-macam, ya kan, mulu-ulu ya sini sembahyang ya. Nah, kayak anak kungfu apa segala macam. Ada kawan yang lebih baik mungkin pikirannya ini takuni aja. Nah, gitulah. Kenapa pian? Ya takuni ya. Waktu dudukan selamatan ada undangan makanan takuninya. Kenapa pian ya bila sembahyang tuh kayak ini tangan, ternyata apa aja beliau? Tangan nih patah dahulu kecelakaan, udah berobat tapi kada kawa pul baik kayak awal, kada kawa dilipat kayak ini lagi. Nah, tuntung, ya kan? Munnya kawa berdahulu kita, tapi mun bingung, cobalah takuni, tapi dengan kata-kata yang baik, jangan menyinggung, itu tadi lah. Dan tidak ada yang tidak mampu atau lemah, ya'jizu atau ya'jazu, boleh aja dibaca keduanya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang tidak mampu untuk melakukan hal itu tadi, kecuali qalilut taufik. Ini hanya dikit saja dapat taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan, mentakwilkan itu tadi. Aw adimuhu, atau malah kada dapat lalu, kada dapat taufik lalu dari Allah. Taufik ini apa? Kita bakal hendak macam-macam, ya kan, tapi kalau Allah kada berikan taufik, kita kada kawa, ya kan. Kita hendak kayak bangun subuh misalnya, hendak berjamaah, tapi kalau Allah kada berikan taufik, kita kada kawa bangun. Nah, ini pang doa, kadang kita berdoa, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik untuk hal-hal, untuk melakukan hal-hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Nah, karena tanpa taufik Allah, kita kada mampu untuk mentakwilkan perbuatan atau perkataan syekh kita itu tadi kepada takwil-takwil yang baik-baik. Amunnya memang kada kau ditakwilkan lalu bang, kita betul-betul melihat di hadapan kita, misalnya ada guru kita yang minum minuman, misalnya, atau hal-hal lainnya, memang kada kau ditakwilkan lagi. Apa jawabannya? Apa yang kita lakukan? Ada yang menjawab nih, tinggalkan ya. Ini kada layak lagi ya, kada salah. Cuma kenapa kalau kita nih bukti kita cinta, sayang kita, kenapa bukan malah kita rangkul tangan beliau, kita ajak kembali kepada kebaikan. Ya kan? Memang ada mungkin yang memang betul-betul
di antara guru kita, atau mungkin bahkan jangan, mungkin kita kan pernah belajar matematika, IPA, apa segala macam, mungkin kalau bukan dari kalangan guru agama kita, mungkin di antara guru yang itu tadi, apa aja kita, bahwa ini kada kau ditakwilkan lagi, dah gitu kah? Atau malah kita mencoba bukti kita cinta kita, hormat kita kepada beliau, kita ajak beliau, kita gandeng tangan beliau kepada kebaikan lagi. Nah, itu lebih baik lagi, ya kan? Ya kan? Kada salah juga meninggalkan, ya kan? Tapi kenapa kita kalau coba pikir kepada yang itu tadi itu, nah, kan? Lebih baik kalau kita kau mengajak beliau, ya kan? Jangankan yang guru kita, yang kayak kedudukannya itu kedudukan abah, yang umum aja, yang kita gak ada kenal pun kita dianjurkan untuk melakukan yang gitu tadi, ya kan? Kalau kada kawa memang tinggalkan, tapi kalau kita kawa, kenapa kita kada mencoba untuk mengajak itu tadi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Allah jadikan engkau ini jalan hidayah bagi satu laki-laki, satu umat Nabi Muhammad, atau mungkin perempuannya, mungkinlah kita jadi jalan hidayahnya, itu lebih baik daripada kita punya unta habang. Unta habang nih tunggangan yang mewah dulu. Kalau kita ini mobil apa yang paling mewah? Kalau kita jadi jalan hidayah bagi umat Nabi yang lain, manusia yang lain, hamba Allah yang lain, itu lebih baik daripada kita punya mobil yang paling mewah. Ya. Makanya apalagi kita kawan menjadikan kawan kita yang mungkin agama apa dulu jadi mu'alaf, itu lebih baik daripada kita punya mobil. Bahkan lebih baik daripada kita punya dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Nah, kalau kau maulah kawan yang dulu mungkin agamanya Hindu, Katolik, Buddha dan sebagainya, kau jadi mu'alaf, kita yang bikin inya mengucapkan kalimat syahadat, itu lebih baik. Nah, ataupun yang udah berucap syahadat tapi kada sembahyang, melakukan hal-hal lainnya yang kada baik, kalau kita jadi jalan hidayahnya, itu lebih baik daripada kita punya mobil paling mewah sekalipun. Nah, tidak ada yang tidak mampu untuk menakwilkan perbuatan-perbuatan yang hanya nampaknya aja jelek itu tadi dengan takwil yang baik, kecuali di itu qalilut taufik au adimuhu, dikitannya aja dapat taufik dari Allah atau bahkan kada dapat taufik sedikit pun dari Allah. Wa idza jafahu syekh, dan jika syekhnya menjauhinya, bamamai lawan inya, sangkal lawan inya, lawan si penuntut ilmu tadi, inya lah yang memulai untuk minta maaf, untuk melakukan permintaan maaf, mendatangi, ya kan, guru kita menjauhi kita, jangan kita menjauhi juga, kan itu tadi ya. Beliau memamai kita memamai juga, nah, dilawani menyahut, ya kan, dipadahi menyahut, ya kan, dijauhi berjauh juga, ya kan, timbul ampih hal lagi misalnya, wah ini jangan, ya. Imam Nawawi ajarkan kita untuk kitalah hendaknya yang memulai untuk meminta maaf kepada syekh kita itu tadi. Bahkan ya, andai salahnya itu pun salah beliau, hendaknya kita juga yang memulai berdahulu meminta maaf. Ya, apalagi memang kitanya yang salah, apalagi memang kitanya yang luput, ya kan? Beliaunya aja yang salah, kita yang betul, tapi beliau memamai, kita yang mengakui berdahulu, kita yang minta maaf berdahulu, ya. Dan hendaklah dia menampakkan bahwa salahnya itu adalah salah inya, kada peduli hakikatnya siapa yang salah, inyanya atau syekhnya, tetap inya mengakui inya yang salahnya itu tadi. Wal ataba alaih, yang layak dicela atau dimamai memang inya juga, gitu kan? Maka itu lebih bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat daripada inya dimamai, menyahut, memamai, dijauhi, menjauhi juga. Syekhnya berjauh, inya kada juga minta maaf. Berarti itu apa? Berbahaya di dunia dan di akhirat. Dan itu juga lebih bening, lebih membeningkan atau menjernihkan kepada hati syekhnya, membuat syekhnya menjadi lebih menyayanginya. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhullit ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Sebagian kalau ada yang pakai PDF lah, kalau bacaan ini agak beda dengan PDF, ada sebagian harakat, itu karena udah mikirkan kayaknya lebih tepatnya gitu, wallahu alam.
baqiya umruhu fi amayatil jahalah wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Wa minhul atharul masyhuru an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma zalaltu taliban fa'azaztu matluban wa qad ahsana man qala man lam yadhuq ta'mal madzallati sa'atan qata'az zamanu bi asrihi madlulan. Siapa yang kada menahani, kada mau memikul, sabar kepada ngalihnya, sulitnya menuntut ilmu, maka dia hanya akan menghabiskan hidupnya ini di dalam hinanya jahalah, hinanya jeleknya kebodohan, kada tahu, kada punya ilmu. Dan siapa yang mau menahani ngalihnya atau sulitnya menuntut ilmu ini tadi, maka akan kembali, akan menjadi keadaannya itu tadi adalah kemuliaan di akhirat dan juga mengikut kemuliaan di dunia. Niat kita apa? Yang di akhirat, jangan tentunya. Tapi kalau di dunia Allah berikan juga, alhamdulillah. Bahkan itu dikatakan itu juga tanda bukti amalan kita, beribadahnya kita, nutut ilmunya kita itu diterima Allah adalah sebelum Allah tampakkan pahalanya di akhirat kelak, Allah tampakkan enaknya, fadilahnya, keutamaan itu di dunia kita udah melihat. Dan ada suatu ucapan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan zalaltu taliban, aku ya kan dalam keadaan di bawah menuntut ilmu. Kemudian fa'azaztu matluban, kemudian aku menjadi mulia pada waktunya setelah tuhuk dahulu menuntut ilmu, jadi matlub, jadi yang dipintai ilmu pulang. Ya, ada waktunya kena, ya kan? Ada waktunya, wah ini kita menuntut ilmu, boyuh-uyuh menuntut ilmu, meluangkan waktu, membaca, mengulang, segala macam apa yang udah kita kaji. Karena ada waktunya menjadi matlub, atau yang dipinta, ditanyai. Tapi jangan juga itu menjadikan kita sombong, ujub, segala macam, ya. Tapi ada toh insya Allah karena waktunya, ya kan? Karena kayak waktu ini kan berputar, berubah-ubah. Ada toh waktunya kena di bawah, kena naik, ya kan? Nah, ya kan gitu, ya kan? Cuma yang kita kada paham nih kadang, ya kan, kenapa tuh ya sampai meninggal mulia aja kada ada lagi, apa aja kita uyuhnya atau tak bawah lagi, ya beliau meninggalnya waktu rodanya dinaik, ya kan, amunnya hidup lagi mungkin ya tak bawah lagi, ya kan, nuntut ilmu, ya kan, nuntut nama kena ada waktunya di puncaknya. Bila meninggal waktu di puncak ya kada jadi tak bawah lagi, bilanya hidup panjang boleh jadi tak bawah lagi, ya kan. Nah, boleh jadi itu tadi. Tapi ada mungkin yang memang Allah hentikan putarannya itu tadi di puncaknya, di puncak-puncaknya. Kemudian juga dikatakan siapa yang kada mencicipi lagi kayak apa rasanya sulitnya menuntut ilmu itu sejenak. Maksudnya itu ya cobalah rasain nuntut ilmu itu tadi, jangan kada pernah lalu nuntut ilmu. Dia akan melalui seluruh hidupnya dalam keadaan terhina. Badannya ini selalu dalam, jiwanya ini selalu dalam keadaan terhina karena ia kada mau menuntut ilmu, padahal ilmu itu membawa kita kepada kemuliaan. Kalau harta duit kita yang menjaganya, kalau ilmu itulah yang menjaga kita. Pasal yang selanjutnya 21, faslun fil hirsi 'alal ilmi. Pasal membicarakan tentang tamak dalam menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu. Wa min adabihil mutaakkidah ay yakuna harisan 'ala ta'allumi muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha wa la yaqna'a bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir wa la yuhammila nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malal wa dhaya'i ma hassala wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Wa idza hadara ila majlis asy-syaikh falam yajidhu intadharahu wa lazama babahu wa la yufawwita wadhifatahu illa ay yakhafa karahata asy-syaikh lidzalika bi ay ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi wa idza wajada asy-syaikhu na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'dhin 'alaihi
bal yasbiru ila istiqadhihi aw faradhihi aw yansarif was-sabru aula. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Dan di antara adab penuntut ilmu yang ditekankan adalah hendaknya dia ini tamak. Jadi kita dulu kan tamak dalam ilmu itu baik, ya. Hendak tahu berataan ilmu-ilmu agama ini tadi itu baik. Yang kada baik itu tamak lawan duit, ya kan. Bila melihat duit hijau mata ya kita lah itu kada baik, ya kan. Tapi tamak kepada ilmu itu baik. Hendaklah dia tamak dan memiliki semangat yang kuat untuk menuntut ilmu itu tadi, dan tekun, cangkal, muwadzib itu tekun, cangkal untuk menuntut ilmu itu tadi di dalam tiap-tiap seluruh waktu yang memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu itu tadi, ya. Mun waktu Jumatan mungkinlah menuntut ilmu, ya, khutbah ya kan, demau ya kan. Pada waktu-waktu yang memungkinkan untuk menuntut ilmu hendaknya kita cangkal, ya kan. Mbah Jumatnya mungkin, atau waktu-waktu lainnya, waktu subuhnya, waktu paginya, lagi waktu kandidat kuliah, ya kan. Pokoknya bila ada waktu-waktu yang memungkinkan untuk kita mengulang hafalan, untuk membaca kitab, cobalah, ya kan. Cobalah walaupun awal-awalnya ngalih, coba. Karena kalau kalian hakun memaksakan di waktu luang tuh mengulang hafalan, membaca buku, membaca kitab, mengulangi kajian, atau mungkin membaca kajian yang akan datang, membaca berdahulu, karena kalian akan dapat yang namanya halawah, ya, halawah, manisnya menuntut ilmu itu. Di awal-awalnya memang pahit, tapi kayaknya bisa jadi candu, tapi ini kecanduan yang baik, ya kan? Kecanduan yang baik. Kayak cerita Al-Habib Profesor Muhammad Quraish Shihab, walaupun ya kita ada sebagian hal yang beliau terpeleset, ya kan? Tapi kita kadang menghilangkan kebaikan beliau yang banyak. Beliau awalnya beliau rencananya bikin Al-Misbah. Kalian tahu Al-Misbah? Nah, Al-Misbah itu rencananya 3 jilid aja ya beliau. 3 jilid aja awalnya. Ternyata jadinya berapa jilid? 15 jilid, kan? Itu namanya halawah. Kan? Awalnya nih hendak sejam aja mengaji, sekali mengaji jadi 3 jam. Itu namanya halawah, timbul kenyamanan. Nah, tuh coba di awal paksakannya dulu, kayaknya ada atau terdapat insyaallah yang namanya halawah ini tadi. Nah, anak mengaji sejam timbul 3 jam, ha. Mbah Juhur mengaji sampai jam 2 gin ya. Duduk mengaji Mbah Juhur lah. Paling timbul azan pulang. Wah, ini halawah namanya. Berarti berapa jamnya duduk? Azan zuhur tuh ini jam 12 lewat 08 kalau kada salah. Anggap tuntung sembahyangan bebacaan setengah 1. Azan asar jam setengah 4. Iya 3 jam. Tuh halawah namanya. Nah, timbul kenyamanan nih kita adalah rencana awal sejam aja mengaji, kalinya timbul 3 jam. Nah, pada waktu-waktu yang memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu, hendaknya cangkal. Tengah malam mungkinlah aneh ya, kalau aneh kita buka pengajian tengah malam. Mun waktu Jumatan lain aneh lagi, diharamkan malah ya kan untuk kita lakian buka pengajian ya, pengajian atibian apabila Jumatil ma'atamakunihi minal katsir. Janganlah dia qanaah atau berpikir bahwa cukup udah dengan yang dikit, padahal sebetulnya ini tuh mampu banyak. Ya, kita ini kadang-kadang kemampuan kita itu melakukan kebaikan-kebaikan tuh beda-beda. Ada yang Allah mampukan kita untuk banyaknya kita itu kebaikannya di ilmu hafalan, ya. Ada yang kadang kita yang Allah mampukan untuk kuat awak nih begawean macam-macam, berangkut, menyapu apa segala macam. Allah jadikan sebagian yang lainnya itu mampunya banyaknya di mana? Di duit, menyumbang untuk ini itu segala macam, menukarkan makanan, iya ada duitnya. Kalau ia mampu banyak, jangan qanaah dengan yang dikit. Qanaah nilai. Kalau qanaah untuk Allah yang Allah berikan kepada kita tuh baik, tapi qanaah dalam melakukan kebaikan itu jangan, padahal ia mampu untuk banyak. Nah, isi duit misalnya contohnya ada duit 70 juta di tangan, misalnya keperluan udah, tanggung jawab udah terpenuhi, menyumbang 2.000. Nah, contohnya, padahal ini mampu menyumbang lebih daripada itu. Mungkin ini mampu 20.000, 50.000 mampu aja, kan? Walayak na'abil qalil ma'atamakunih milal katsir. Terkait dengan penuntut ilmu, ini tuh mampu padahal tiap pertemuan maju menghafal barangkali sehalaman atau 2 halaman mampu tiap pertemuan.
Kalau inya mampu itu tadi, jangan qanaah dengan yang dikit. Jangan qanaah berpikir cukup dengan dikit dengan kemampuan inya, padahal inya mampu lebih banyak daripada itu tadi. Itu penuntut ilmu, ya kan? Itu penuntut ilmu yang memang betul-betul haris. Haris itu apa? Tamak, semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berpikir cukup dengan yang dikit, padahal mampu melakukan lebih banyak lagi. Tetapi jangan juga memaksakan untuk melakukan hal yang padahal inya kada mampu, ya. Makhafatan minal malal, takutnya malah jadi malal, timbul muyak, timbul ampih sekali, atau malah hilang apa yang inya pernah dapat sebelumnya. Contohnya apa? Inya ini padahal belum dapat yang namanya halawah itu tadi, tapi memaksakan dengan berlebihan. Di tahap awal mungkin kita mencoba lo mengaji 1 jam dulu, ya kan? Kalau belum dapat halawahnya cukuplah dulu. Setengah 1 mulai, setengah 2 cukuplah dulu. Kalau memang sauyuh, kalau memang belum dapat yang namanya halawah itu tadi, jangan juga memaksakan yang kadang kita mampu. Takutnya timbul kali itu aja duduk, memaksakan berhimmat berlebihan 3 jam duduk berhimmat, timbul bahnya sebulanan kadang mengaji lagi. Bayangannya apa? Udah juga semalam ya mengaji banyak ya. Itu namanya makhafatan minal malal, takutan timbul malah mengalami yang namanya malal. Ingat ya malal, kalau dulu Syekh ada dah menyinggung tentang malal ini tadi. Kalau udah dapat yang halawah ini tadi, biar berhimmatnya kada malal ini tadi. Di tahap awal coba secukupnya, semampunya. Jangan terlalu berhimmat hingga dapat menyebabkan malal. Tapi kalau udah dapat yang namanya halawah, ayo jambahnya itu berhimmat. Itu tadi. Atau malah hilang apa? Wadhaya'i mahassola, malah hilang apa yang udah didapat sebelumnya. Menghafal berhimmat, ya. Menghafal berhimmat, mengantuk dipaksakan berhimmat juga, ya. Padahal obatnya mengantuk apa? Menghafal lah obatnya. Obatnya mengantuk tuh apa? Tidur dulu, ya kan? Kena bangun bodoh pulang, menghafal. Menghafal pulang, selama ngantuknya itu wajar. Ya, mun mengantuknya karena begadang nonton film, berarti kena jangan nonton lagi berhimmat, jangan. Tuh. Wa hadza yakhtalifu biikhtilafin nas wal ahwal. Ini berbeda-beda tergantung perbedaan tiap individunya dan keadaan-keadaan. Yang ada berbeda, Allah jadikan beda-beda untuk saling melengkapi. Beda itu bukan untuk menjadi perbedaan dan jadi lawan, tapi beda-bedanya kita ini tadi untuk saling melengkapi. Dan jika dia datang kepada majelisnya syekh, kemudian dia tidak menemuinya, artinya belum datang syekhnya, kada ada di tempat, intadharahu wa lazama babahu, maka hendaknya dia menunggunya dan melazimi, jangan menjauhi pintunya, artinya tetap aja di tempat itu menghadanger. Jangan terbalik jika kita malam ya kok. Jangan terbalik, kitanya yang terlambat jadinya yang menghadangi, itu terbalik namanya. Jadi kita apa semalam? Intidharus syuyukh min asbabil futuh, intidharus syuyukh. Di antara sebab futuh atau terbuka hati ini untuk mendapat ilmu, yaitu yang kau sekali duduk langsung paham, bahkan langsung hafal. Untuk hafalan-hafalannya itu tadi karena datang berdahulu menunggui. Berarti boleh jadi penyebab tertutup mendapatkan ilmu tadi karena terbalik, ya kan? Karena terbalik, gurunya nang menghadangi, kitanya datang setengah jam banyak, jadi duduk udah menghadangi. Tapi ini lebih baik diopang daripada nang kada datang lalu, ya gitu ya kan. Padahal kada ada apa-apa. Lain kalau hanya memang ada hal-hal yang penting kada datang, kada ada napa-napa lo kada datang, lebih baik yang terlambat tadi lagi, kan? Tapi lebih baik lagi mungkin kita nang datang berdahulu. Makanya sebenarnya Bang itu bagian mengajarkan aja pendidikan kadang di WA tuh jadi ancakan WA sholat isya jam sekian. Hendaknya jam 8:05 udah di aula. Jam 8:10 insyaallah kajian dimulai. Itu Pangna mencoba mengajarkan 5 menit tuh Bang berdahulu datang gitu kan lah. Mudah-mudahan dengan 5 menit datang berdahulu tuh tak buka dapat yang namanya futuh itu tadi. Kenapa? Karena mungkin kadang bagi sebagian kita Hilyatut Tilawah ini tadi ada bab-babnya yang ngalih. Ini apanya ya? Tak ini dipadarakan berhimmat min ma anla inla jadi ilah segala macam apanya ini ya. Coba mungkin di antara penyebab pembuka otak ini tadi ya datang berdahulu, makanya di WA itu dipadahkan jam 8:05
diharapkan udah di aula, insyaallah 8.10 kajian dimulai. Apa tujuannya itu tadi? Mencoba menanamkan, mengajarkan ini tadi, jangan tepaling, ya kan, menghadang pengumuman dulu hanya datang, itu tepaling namanya, ya kan, itu tepaling namanya, kecuali memang mungkin anak ke toilet, saya bubulik dulu, naik dulu, menyeka dan apa-apa juga kan, apakah ada langsung aja menunggu, kan gitulah, itu lebih baik. Dan janganlah dia melalaikan kewajibannya. Dia punya kewajiban menuntut ilmu, jangan dia hilangkan kesempatan untuk menuntut ilmu itu tadi, kecuali dia takut syekhnya malah sangit atau benci dengan hal itu tadi. Mungkin karena penyebabnya salah waktu datang hendak mengaji ke rumah beliau, tapi kadada beolah betakun jadwalnya beliau, timbul datang bekajut saja. Lah, mengatok misalnya jam berapa, datang ke rumah beliau, datang jam 7:15 pagi. Nah, datang misalnya orang anak begawi, sidin pegawai misalnya tulak, ya kan, anak tulak dah. Timbul datang ke rumah sidin anak betakun macam-macam, luput waktunya, ya kan, memaksa pulang. Jadi anak tulak dah menyalai kendaraan, menyalai mobil misalnya, ulun tumat jena ada yang ditakunakan, ya, ini luput namanya. Memang kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, ya kan, tapi jangan memaksakan di waktu yang kita yang memilihnya. Apalagi kita tahu beliau ini udah punya menetapkan waktu. Jadi beliau apa? Kita punya syekh, punya guru misalnya memadahkan aku waktuku untuk mengajarkan ilmuku ba'da subuh, ba'da isya. Ya kita contohnya misalnya gitu, ya kan. Berarti kita tahu di waktu lain beliau melakukan kesibukan yang lainnya. Mungkin di waktu lain beliau meluangkan waktu untuk mendidik anak beliau, ya kan, atau mungkin bermainan lawan anak, ya kan, karena beliau punya anak misalnya. Kita tahu dah waktu beliau kapan, atau mungkin waktu lain beliau tetapkan, udah jadi suatu hal yang ditetapkan, dan banyak yang tahu dah hal itu tadi. Kalau kita memaksakan di lain waktu itu tadi, itu kitanya yang luput, ya kan. Ulun hendak mengaji lawan pian, ya, apabila kawannya insyaallah kau aja ya tiap subuh lawan tiap malam. Ulun hendak jam 2 siang, ya, ini luput namanya kan. Kenapa jadi kita yang memaksakan jadwalnya? Jam 2 aja nepian kawalah. Aku jam 2 ini pang hirin. Maka ada kawalang set dikajal-kajal aja, dibagikan waktunya. Ini salah kita. Belum jadi udah menetapkan waktunya. Nih, bi ayya alama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi. Tupang dah waktunya ditetapkan, wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, beliau kada mengajar di waktu lain. Jangan dicap jadi ini kada mau lalu menajari aku, ya. Kitanya nang luput, ya kan. Kita nang memaksakan jadwal. Wa idza wajada syekh naiman, apabila syekhnya itu lagi tidur atau mustaghil atau mustaghilan bimuhim, sibuk dengan hal penting lainnya, maka hendaklah dia tidak izin, tidak timbul bulik, ya gitulah. Hendaknya dia sabar menunggu beliau bangun atau tuntung melakukan kesibukan itu tadi. Atau andai pun memang kada kawa juga menunggu karena ada hal lain yang hendak digawi lagi, au yang sorif ayoy, ini amun hendak bulik juga. Tapi ini adalah, ingat, pilihan kedua. Mahadangi itu aula, lebih utama, lebih didahulukan. Kecuali kada kawa lagi, ayoy pilihan kedua, bukan kada boleh lalu, tapi itu adalah pilihan yang kedua. Nah, pilihan utamanya yang didahulukan dan diutamakan adalah menunggui. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat lainnya lakukan. Wa yanbaghi ay ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsili fi waqtil faraghi wan nashat wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatis syaghilat qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum minat ta'allumi lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'as. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Dan hendaklah dia menekankan kepada dirinya pribadi untuk ijtihad, sungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu,
pada waktu luangnya dan pada waktu cangkalnya, kan? Dan juga pada waktu kuatnya badannya. Menudah Tuhan alih berjalan menuntut ilmu ke mana-mana, kan? Mumpung anum awak kuat, waktu banyak lagi, ya kan? Kawin belum, menafkahi bini kada, apalagi beranak. Belum kawin udah beranak, aneh, ya kan? Belum kawin, belum beranak, banyak waktu luang, awak kuat lagi, wa nabahatil khatir, otak nih lagi tajam-tajamnya, ayo ijtihad, ayo cangkal-cangkal nuntut ilmu. Wa qillati syaghilat, dan lagi dikitnya kesibukan gawian sebelum datangnya awaridul batalah, penghalang-penghalang yang menyibukkan kita dari menuntut ilmu, wartifa'il manzilah, dan tingginya jabatan, udah punya pangkat, punya gawian, punya pangkat, itu menghalangi udah dari menuntut ilmu. Kayak wahini nah, kayak waktu bujangnya kalian belum kawin, belum beranak, kayaknya pada waktunya itu menjadi penyebab kada lagi kawak pul kayak ini, ya, kada lagi kawak pul kayak ini menuntut ilmu tadi. Tapi bukan berarti, pahami lah, bahwa bukan berarti udah begawi itu, udah kawin itu, udah beranak itu menjadi penyebab sebagian tahalang nuntut ilmu kada yua, tapi penyebab tahalang pada sebagian waktu. Nah, pahami itu tadi ya. Memang kada kawal lagi kayak dulu menuntut ilmunya mbah kawin, beranakan segala macam, anak beribadahnya tahajud segala macam. Kita udah biasanya dahulu, ya kan, misalnya contohnya pada waktu bujang jam 10 udah tidur malam, kita jam 4 bangun tahajud segala macam. Bah anakan hendak kayak itu pulang jam 1 terbangun, anak bukuciak nang segala macam, jam 2 terbangun, jam 4 anak tuh tenang kada terbangun lagi, timbul adzannya bangun. Kadang-kadang bisa jadi kayak itu, kan? Kita kada tahu ke depannya kayak apa. Nah, mumpung belum mengalami itu tadi, ayo berhimat dulu. Tapi bukan berarti itu tadi kada baik ya. Kalau kalian kena kawin, menafkahi bini, menggaduh anak, segala macam, itu pun juga kebaikan, itu pun ibadah juga, pengganti dari ibadah sebelumnya kepada ibadah yang lainnya lagi, ya. Tapi untuk menuntut ilmu, nyata dah kada kawal lagi kayak waktu bujang. Ingat, bukan berarti tertutup sepenuhnya, tapi terhalang pada sebagian waktunya. Kada kawal kayak ini lagi. Makanya di tempat ini, untuk yang memang punya niat full, ya kita hendak menguatkan hafalannya, menghatamkan dan menguatkan hafalannya, ayo nah betul-betul cangkali, himati, tuguli, ya kan, sebelum kena tamat kuliah, timbul kawin segala macam, begawi. Kalaunya insya Allah lah, kalau kalian tuh udah kawa ujian di tempat ini sampai 10, 20, sampai ke 30-nya hafalan tuh diujikan, biar begawi kena, ya kan, gawi apakah adalah begawi 24 jam kada juga, ya. Biar uyuh begawi kayak apa, kawin, beranak segala macam, untuk hafalan insya Allah kalau udah kawa ujian di tempat ini ke 30-nya, insya Allah kayaknya tuh mengulangnya kada ngalih lagi. Nah, kada lagi peneng kepala, udah begawi itu kan kadang peneng kepala, tapi untuk mengulang hafalan kada peneng lagi. Kenapa? Karena udah lengket, cuma tinggal kada ada bedanya tuh, nah, membaca belihat lawan membaca hafalan. Itu tujuan kita mengadakan ujian-ujian penguatan itu deh, mumpung bujang, mumpung banyak waktu lagi, supaya kayaknya kada peneng lagi kepala, biar banyak beban tanggung jawab, ya kan. Nya kalau nya kada tapi kuat lagi hafalan, peneng begawi, peneng cari duit, kada tuh ulang lagi hafalan. Kenapa? Karena membacanya peneng pulang. Tapi kalau udah hafalan jadi di tempat ini sebelum begawi, sebelum tamat kuliah, apa tujuan kita tadi? Adalah kita yang kada ingat Fatihah. Kada ada kalau, nah, Fatihahkanlah semua hafalanmu. Maksudnya apa? Jadikan kayak Fatihah. Kada ada lupanya lagi. Nah, itu tujuan kita, cangkali, kuati, tungguli, mumpung bujang, banyak waktu, belum banyak penghalang-penghalang lainnya. Punya jabatan yang tinggi, itu penghalang juga untuk ilmu. Kenapa? Kalau kalian punya jabatan yang tinggi, karena penghalang itu mudah-mudahan bukan karena sombong gitulah, tapi karena memang namanya jabatan tinggi, banyak tanggung jawabnya. Ya enggak? Makin tinggi jabatan, makin banyak tanggung jawab di bawahnya. Tahalang gak ada jadinya menuntut ilmu. Tahalang. Banyak yang perlu dituntungkan. Makanya namanya udah megang jabatan ini, kita akan dimintai pertanggungjawabannya juga di akhirat kelak terhadap apa yang ada di bawah kita, tanggung jawab kita. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tafaqahu, ayo
berpaham-paham dalami ilmu agama itu qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Nah, ada waktunya kita kena jadi pemimpin yang nyata dulu mun kawin pemimpin di rumah tangga kita. Ayo, sebelum itu cangkal-cangkal berhemat ilmu. Maknanya adalah cangkalilah di dalam menyempurnakan, melengkapi keahlian kalian. Waktu kalian itu atba, pengikut. Nah, bukan pemimpin. Sebelum kalian menjadi pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin, banyak yang dipikirkan. Banyak tanggung jawabnya, tangalih nuntut ilmu kayaknya. Mumpung atba, mumpung pengikut, mumpung kada banyak tanggung jawab macam-macam, kita bertanggung jawab lawan kitanya aja, kita pribadi aja. Nah, ayo cangkali bihimat menuntut ilmu. Sungguh, ujar beliau, andai kalian itu udah menjadi pemimpin yang diikuti, banyak punya pengikut, kalian akan terhalang dari menuntut ilmu. Karena tingginya kedudukan kalian dan banyaknya kesibukan kalian. Ya, bilanya mengajar udah apa, apalagi ini kan zaman aneh. Mengajar aja banyak waktu manu RPP segala macam. Ya, berapa banyak makan waktu apabila lagi hendak mengaji ya kita kan mun kada wahini berhimat gitu kan, apalagi hafalan ya kan. Jadi andai mengajar juga sekolahan mau RPP kena mau ini itu segala macam ya kan, tetap kawa mau ulang hafalannya, ayo himati mumpung lagi bujang ini tadi. Ini adalah makna dari perkataan Imam Syafi'i, tafaqqah, cangkalilah berpaham-paham menuntut ilmu agama sebelum kalian menjadi pemimpin. Jika kalian telah menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan lagi untuk tafaqquh. Ini malah beliau bagian lagi untuk penekanan aja mungkin kan. Penekanan aja bukan berarti full tertutup jalan, ada aja walaupun lebih kecil peluangnya itu tadi. Ya, satu halaman lagi. Nah, satu halaman lagi kita nuntunkan bab 4. Faslun, di PDF diberikannya judul. Jadi judul pasal ini bukan dari Imam Nawawi lah, tapi dari pentahqiqnya. Pentahqiq fit tabkiri, tabkir lah, bukan takbir lain. Baknya berdahulu fil qiraah wa nafhil hasadi wal ujbi. Di dalam berpagi-pagi, bercepat-cepat pada waktu pagi, dalam menuntut ilmu, mengaji, membaca hafalan dan sebagainya, dan juga untuk menghilangkan dengki dan juga ujub. Wa yanbaghi ay yubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awwalan nahar li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan hendaklah penuntut ilmu itu tadi berpagi-pagi, bercepat-cepat untuk membacanya kepada syekhnya, artinya membacakan hafalan, atau ini juga melambangkan untuk menuntut ilmu lainnya pada waktu awal-awal siang, yaitu pada waktu pagi itu tadi. Karena kan kita pagi itu lagi jernihnya otak, ya kan, nyamannya nuntut ilmu. Untuk hadis Nabi, karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW, ya Allah berikanlah barokah kepada umatku pada waktu paginya. Nah, jadi kalau kita hendak menimbang-nimbang, mungkin karena adanya hadis ini, kalau kita hendak menimbang-nimbang halaqah kita, afdal mana yang subuh lawan malam? Lebih afdal subuh kayaknya kan. Bahkan tengalih ya kan, kadang-kadang mengantuk-ngantuknya. Tapi Nabi yang mendoakan, ya Allah ya Nabi, limpahkanlah barokah kepada umatku pada waktu paginya. Nah, mun kita mengaji pada waktu pagi, barokah mengajinya kita itu tadi. Bukan berarti yang malam tuh kada baik lah, baik juga, amat baik. Pokoknya apa yang kada baik mengaji ini kan. Cuma kalau hendak dibandingkan, lebih baik yang subuhnya itu tadi. Nah, himati pada waktu subuh ini tadi, ya kan? Wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati mahfuzihi wa yanbaghi alla yu'thira bi naubatihi ghairahu fa innal ithara makruhun fil qurbi bi khilafil ithar bi hududin nafsi fa innahu mahbub fa in ra'a asy-syaikh al maslahata fil ithari fi ba'dil awqat li ma'anan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu. Dan hendaklah penuntut ilmu itu tadi menjaga untuk selalu membaca apa yang udah dihafalnya. Ya, ini murojaah namanya, ya kan, mengulang apa yang udah pernah dihafal. Penuntut ilmu itu kayak itu, ya kan, hendaklah dia mengulangi, menjaga untuk selalu membaca, mengulangi apa yang udah dihafalnya sebelumnya, apa yang udah pernah dikajinya sebelumnya. Wa yanbaghi alla yu'thira bi naubatihi, dan janganlah dia mengalahkan jatahinya untuk kawannya yang lainnya. Ini kan kadang kita nih ada yang maju
Ini kami lah madah kadang melihat padahal yang maju itu nah berpanjang, ya kan? Karena saking banyak yang hendak maju, jadi majunya tuh bergantian, ya kan? Siapa yang menghafal berdahulunya duduk, ya kan? Duduk dua nih pul dah, bikin antrian pulang di belakangnya. Nah kalau udah tiba jatahnya kita untuk maju, jangan mendahulukan kawan. Ujar Imam Nawawi nih, jangan mendahulukan kawan. Ayo ya, kamu duluan maju gin, aku kena aja ya. Kena, timbul hidirnya anak bulik, ya kan? Timbul kada jadi maju, ya kan? Kalau kita coba duduk-dudi, padahal kita dahulu maju. Ketahuilah bahwa mendahulukan kawan kita atau yang lainnya di dalam hal kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah itu kada baik, itu dibenci. Nah, sop awal sembahyang, pian maju. Ikam jadi maju ya. Pian yang maju ya, itu nah. Sampai kamat hendak masbuk kada maju-maju ya, betunjulan aja. Nah, ketahuilah bahwa hal ini mendahulukan yang lain dalam hal ibadah itu kada baik. Nah, itu kada baik. Artinya yang itu malah direbutakan. Nah, itu malah direbutakan. Allah rahmati mereka yang ada di saf awal. Saf awal pulang kalaunya imbang di mana dahulukan yang kanan, ya. Jangan yang kanan berdahulu, ya. Jangan timpang timbul di kiri panjang. Kenapa? Di kanan ini terjauh. Lawang di sini, ya kan? Imam di tengah, lalu kiri nang hibak karena berjalan padahal dia berjalan ke kanan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya itu limpahkan salawat rahmatnya kepada sop yang kanan-kanan. Ala mayaminis sufuf. Nah, kayak ini ya apalin kayak Masjid Jami, Masjid Kabilal, kalau lalu berjalan ke kanan doh timpang timbul sopnya. Hibak sebelah. Aneh jadinya bentuknya. Nah, itu tadi dibenci lah mendahulukan yang lain di dalam ibadah-ibadah. Itu kebalikannya dengan kayak makan segala macam. Kita udah rancak menyinggung ini, Imam Nawawi pun menyinggung lagi di halaman ini, ya kan? Minum segala macam, hal-hal yang kayak itulah yang bukan ibadah yang nyata, gitu kan lah. Walaupun kalau diniatkan bisa jadi ibadah juga makan tuh. Cuma dalam hal ini kalau kita mengalah itu baik, ya kan? Jangan terbalik ya kita bilanya makan berebutan, sop awal betunjulan, itu terbalik. Tetapi jika syekhnya itu melihat pada sebagian waktu ada maslahat di dalam mendahulukan kawan yang lain itu karena tujuan yang syar'i, maka syekhnya menganjurkan untuk itu tadi, maka hendaklah penuntut ilmu itu taat. Anu aja berdahulu lah. Kamu nanti aja dulu ya beliau. Dia duluan ya. Ternyata kenapa? Mamanya misalnya lagi menelpon, mengiau, ada yang perlu dibantu di rumah. Ada tujuan yang syar'i itu tadi. Nah, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang kita kadang-kadang tahu kenapa beliau mendahulukan. Padahal kawan itu tadi datangnya belakangan, duduk di belakang. Nah, kalau memang syekhnya yang menganukan ke itu jelas duluan kita taati. Kalau beliau kada ada berucap ke itu, jangan dijolong jatah kita itu tadi kepada kawan kita yang lain. Ya. Hendaklah ambil jatah kita itu tadi. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu mudah-mudahan yang lebih tepatnya ini wa tata'akkadu lah bagi yang pakai kitab kuning ini diganti karena wasiyah itu kan binian muannats wa tata'akkadul wasiyatu bihi alla yahsida ahadan min rifqatihi aw ghairihim fi fadilatin razaqahu Allahul karimu iyyaha wa alla yu'jaba bi nafsihi mimma hassalahu wa qad qaddamna idaha hadza fi adabi syekh wa tariquhu fi nafyil ujbi ay yudzakkira nafsahu annahu lam yuhassil lahu ma hassala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillah. Kalau di PDF wa innama huwa fadlum minallahi ta'ala. Dan di antara apa yang wajib ditekankan dan diperhatikan, sangat ditekankan, diwasiatkan dengan betul-betul ditekankan kepada penuntut ilmu adalah janganlah dia dengki kepada satupun di antara kawan-kawannya atau yang lainnya. Mungkin ada kita di halaqah itu yang kita kada kenal. Nah, tapi kita lihat Allah berikan kepadanya suatu kelebihan. Allah yang menghendaki untuk meletakkan kelebihan itu tadi kepada si dia itu tadi.
Jangan kita dengki kepadanya itu tadi. Dan janganlah dia ujub, berpikir bahwa ia ini lebih dibandingkan kawan-kawan yang lainnya dengan apa yang telah dia dapatkan. Dan kami telah sampaikan, kami telah kemukakan penjelasan ini tadi di dalam adab-adab syekh, adab-adab pengajar, berarti bab-bab yang terdahulu, pasal-pasal yang terdahulu lah. Dan jalannya, tekniknya, metodenya untuk melawan yang namanya ujub itu tadi apa? Hendaklah kita semua nih ingat bahwa apa yang kita dapat ini tadi bukan karena kekuatan dan daya upaya kita, tetapi ini hanya kelebihan yang Allah letakkan kepada kita. Nah, bukan karena hebatnya kita, karena daya upaya kita, karena encernya otak kita, kada, tapi Allah aja yang jadikan kita nih kawa hafal, kawa paham. Ini kalau mulai timbul ujub dalam hati kita, ya kan? Ini tekniknya ajar Imam Nawawi untuk melawannya itu tadi. Nah, bilanya kawan yang dapat, kita kada dengki kepadanya. Bila kita yang dapat, kita jangan ujub dengan kelebihan yang itu tadi, karena Allah juga yang meletakkannya kepada kita. Fala yambaghi ay yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu bal auda'ahu Allah taala fihi. Maka hendaklah penuntut ilmu itu tadi jangan ujub dengan apa yang ada pada dirinya, padahal itu bukan karena perjuangan inya, tetapi itu hanyalah karena Allah yang kebetulan menitipkan kepada inya. Nah, Allah yang kebetulan titipkan kepada kita hafalan. Mungkin kadang-kadang kebetulan juga ada hikmahnya. Allah lah yang titipkan, Allah lah yang letakkan kelebihan itu pada kita, bukan karena hebatnya kita. Layaklah disombongkan. Kada, ya kan? Allah juga yang hebatnya, bukan kitanya. Dan untuk melawan dengki, Bang, ya apa tekniknya? Bila kita melihat kelebihan itu ada di kawan kita, lain pada kitanya. Ayya'alama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hadha. Fayambagi alla ya'taridha 'alaiha wa la yakraha hikmatan aradahallahu ta'ala wa lam yakraha. Hendaklah dia mengetahui, penuntut ilmu itu mengetahui bahwa Allah ini karena hikmahnya, karena kebijaksanaannya, karena luar biasanya telitinya pertimbangan Allah, inilah yang menjadikan Allah untuk meletakkan keutamaan kelebihan itu pada kawan kita yang itu tuh, nah, yang kita lihat ini tuh punya kelebihan. Maka hendaklah jangan kita nih menentang kepada hal itu tadi, apalagi hingga membenci hikmah yang Allah yang menginginkan. Pada Allah kada membenci hikmah itu tadi. Kita benci kawan kita punya kelebihan, pada Allah kada benci kawan kita itu punya kelebihan. Allah yang hendaknya punya kelebihan, maka jangan kita menentang. Kenapa ya kita itu punya kelebihan, hafalannya cepat, hafalannya kuat, Allah yang mau, itu kan. Mungkin kita Allah jadikan juga kelebihan dalam hal yang lainnya. Kalau kita kada dalam hal itu tadi, nah, yang tengalih lagi ya kan, kalau banyak di wadah kita, ujub tuh lebih lampak lagi kadang. Nah, banyak mengingat bahwa ini Allah juga yang jadikan kita kayak itu, ya. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena lebihnya kita, tapi Allah juga yang hendak itu tadi. Itu tadilah. Alhamdulillah pada pagi ini kita tuntungakan udah bab yang keempat di dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi ini tadi. Nah, sebelum kita tutup, coba Bang ceritakan dalam 2 atau 3 menit apa yang kalian ingat dari kajian kita pagi ini nih, nah. 3 halaman. Nah, ini hal yang baik ya kan. Sebenarnya ini berebut Bang ini. Jangan makanan berebut ya kan. Ayo coba beberapa poin. Nah, wakili tiap kalian ini mewakili 1 poin apa yang kalian ingat. Kita coba aja ya kan. Mumpung belum jam 7 juga lagi ya kan. Santai aja kita. Kenapa jadi mengambil bah subuh? Mudah-mudahan Allah barokahi juga kan. Karena kebetulan memang kada kawa juga mau empati jadwal kayak Ustaz Asfiani karena hendak tulak juga hari ini. Kebetulan ada acara keluarga juga di kampung di wadah ini. Nah, jadi kada kawanya mbah subuh ini tadi. Nah, mumpung belum jam 7 juga, belum terlalu lapar juga, mungkin cobalah tiap-tiap kalian menyebutkan 2 atau 3 menit ke depan dikit-dikit aja poin apa yang kalian ingat. Tutup kitabnya dulu ya. Tutup kitabnya. Bismillah, coba ingat-ingat dulu sejenak. Tiap-tiap kalian 1 poin aja lah, kita apa yang diingat, jangan banyak-banyak karena kawan bingung hendak menyambat apa lagi, ya kan? Nah, sudah diingat-ingat hendak menyambat apa yang diingat. Nah, kita mulailah. Bismillah.
Pria abadi. Coba satu poin apa yang diingat? Nah, itu namanya apa tadi? Halawah. Ya. Apa artinya halawah? Nah, manisnya itu ya. Alhamdulillahnya ingat poin itu. Khalid. Nah, tamak terhadap ilmu ya. Rafiki? Bahwasanya penuntut ilmu lah yang mengobati waktu si guru, jangan sampai guru yang Nah ya, dia sebutkan kalaunya gom itu terkait kesedihan di masa depan, kalaunya ham itu terkait salah lanjut. waktu yang utama untuk belajar atau menghafal ilmu adalah waktu saat pagi atau awal. Kenapa? Karena sehari Nabi Allahumma barik li ummati fi bukurina. Mengutamakan ke masa itu mendahulukan, jangan mendahulukan kawan dalam kebaikan. Ya, jangan mendahulukan kawan dalam kebaikan. Ya, contoh. Kalau ya anak belajar lawan saya, tunggu waktu segini yang akan sibuk. Nah ya, berarti kalau syekhnya sedang sibuk, anaknya tidak mengganggu kesibukan syekhnya, tunggu sampai kesibukan syekhnya selesai. ya, kalau pada pojok yang kedua ya izin pada izin boleh belum kena pojok itulah, tapi ingat itu berbeda yang kedua. Satu hal yang penting lagi yang kayaknya kita tidak menyebutkan tentang takwilat itu adalah takwilat itu yang penting. Jangan sampai hati kita ini berubah kepada beliau. Kalau beliau menjauhi, kita yang mulai minta maaf. Nah, itu tadilah. Itu tanamkan dalam hati kita. Bukan berarti yang di muka ini paling hebat mengamalkan selama ini ke dewa, tapi ini untuk pengingat juga. Baik yang membaca kitabnya ataupun yang menyimaknya, kita saling mengingatkan, ya kan? Saling mengingatkan aja. Karena atibian ini tadi selalu kita katakan pemahamannya tanyaman, nangalih itu mengamalkannya, yalah. Kita kan salah, kita langsung minta maaf. Imam Nawawi mah kan gitu. Kawalah kita. Nah, itu dilatih. Paham ya padahal ya kan? Paham aja, tapi kadang sombongnya kita ya kan, kadang mau minta maaf dulu. Jadi nang salah ya. Aku bujur padahal ya. Imam Nawawi kadang mengajarkan ke itu ya kan. Imam Nawawi kadang mengajarkan ke itu. Imam Nawawi ajarkan kepada kita, adab kita kepada syekh kita, siapakah yang salah, kita yang berdahulu minta maaf. Kan? Siapakah yang salah, kita yang berdahulu minta maaf. Bila kita lihat yang kelihatan itu kada baik, lakukanlah yang namanya takwil. Nah, takwil. Kalau ternyata memang kada kau ditakwil, pilihannya yang dikatakan kada salah kalau kita meninggalkan, tapi kenapa kita tidak coba untuk merangkul tangan beliau, bawa lagi kepada kebaikan, tentunya itu lebih baik. Wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan? Paham aja berarti lah. Tinggal mudah-mudahan Allah mawafiqna, ya Allah berikan kepada kami taufik untuk mengamalkan yang ini tadi. Karena yang ngalih itu atibian nih pengamalannya. Kalau kita kada dapat taufik, kita kada kau mengamalkannya, maka kita minta kepada Allah untuk berikan taufik kepada kita. Amin ya Allah. Insyaallah kita ketemu lagi karena mun kada terlalu uyuh lah, karena ini kan hendak tulak agak jauh perjalanannya ini, mun kada terlalu uyuh, mudah-mudahan malam ini kita kawa ketemu lagi. Kalau kada yang subuhnya ya kan. Kemudian lanjut kita insyaallah malam berikutnya Hilyatul Tilawah, malam berikutnya ujian hafalan kawan kita itu tadilah. Mudah-mudahan ujian hafalan kawan kita ini jadi contoh juga. Ini na pepe, ya kan? Ini pepe bolang-bolik. Nah, kawa ujian 1-10. Kita yang begadang di tempat ini mungkin kada terlalu uyuh mendatangi aula ini, nah kalah lah gitu kan. Tapi kalau memang kada kawa jua di hafalan, memang kalah jua, Allah jadikan kita tuh ada toh kelebihan di bidang lain. Nah, coba manfaatkan kelebihan kita itu dari untuk agama, ya kan? Jangan dimanfaatkan untuk yang kada baik, ya kan? Kalau memang kalah jua di hafalan, ya kan? Kita kada kawa maksudkan, Imam Nawawi pun udah madahkan, kalau kawa banyak, jangan puas dengan dikit. Ya kan? Kalau kawa banyak, jangan berpikir cukup dengan yang dikit. Kalau memang kada kawa di dalam bidang itu, ada toh di hal lain yang Allah jadikan kita mudah untuk melakukannya di hal lainnya.
Ya itu aja. Mudah-mudahan kajian kita mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat bagi kita, barokah bagi kita. Mudah-mudahan juga lengket di benak kita dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Salah khilafnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Ya abadi, ya doa. Amin. Ya Allah. Amin. 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 Ya. Sampai ketemu lagi, ingati cangkali mumpung bujang ya, cangkali mumpung bujang. Nang kianinya nah, hari Ahad nih kan mun udah nah umur 25, 26 kalian begana di kampung kalian tuh banyak tuh undangan kawan kawinan. Ngalih anak menuntut ilmu jam 8-an sampai jam zuhur tuh nah pada waktu Ahad nih tengalih mumpung bujang mungkin kawan belum banyak kawinan, belum banyak undangan segala macam kalau memang kawa cangkali. Karena ada waktunya kada kawa lagi kan? Ada waktunya kada kawa lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.